Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Perbankan yang diampu oleh Ibu Hesti Irnanta SAB MAB dengan materi yang berjudul Sejarah dan Jenis Bank. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Anatasha Saswantika Sari dengan NIM 218123372 dari kelas 7 MA4. Dan di sini saya sebagai moderator. Untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh anggota kelompok saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, saya adalah Putri Jengrini dari kelas 7 MA4 dengan NIM 218123370. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari presentasi yang akan kita mulai. Ada beberapa subbab, yaitu ada sejarah perbankan di Indonesia, sejarah bank pada pemerintah atau bank pemerintah, perkembangan perbankan di Indonesia, dan jenis-jenis bank di berbagai sisi. Yang pertama, sejarah perbankan. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Sejarah perbankan yang dikenal oleh dunia berawal dari daratan benua Eropa ini, dimulai dari zaman Babilonia, yang kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Bank-bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa antara lain adalah Bank of Venesia tahun 1171, kemudian menyusul Bank of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320. Sejarah perbankan di Indonesia. Perkembangan perbankan di Indonesia juga tidak terlepas dari era zaman penjajahan Hindia Belanda tempo dulu. Pada saat itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting dalam pemerintah penjajahan Belanda. Kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah pula mengubah peta perbankan di Indonesia. Jumlah perbankan di Indonesia bertambah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan. Kemudian bank-bank yang ada pada awal kemerdekaan antara lain adalah 1. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari tahun 1946. Yang kedua ada Bank Negara Indonesia yang didirikan pada 5 Juli 1946, kemudian menjadi BNI 1946. Setelah proklamasi, pemerintah Republik Indonesia mendirikan Bank Negara Indonesia sebagai bank sentral pada tahun 1946 dan telah melakukan perundingan dengan pihak Belanda pada tahun 1949. Sejarah perbankan di Indonesia. Pada tahun 1950, uang yang beredar di Indonesia dikeluarkan oleh De Javas Bank. Jadi Bank Negara Indonesia berhenti berfungsi sebagai bank sentral dan menjadi bank umum. Pada tahun 1951, De Javas Bank dinasionalisasi dan namanya diganti menjadi Bank Indonesia atau Bank Sentral. Belanda memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi perbankan di Indonesia. Indonesia mengenal segala hal tentang seluk-beluk bank melalui sang penjajah. Bank yang pertama kali berdiri adalah warisan Belanda. Pemerintah Indonesia mulai menasionalisasi Bank Belanda pada tahun 1958, dimulai dari National Handelsbank 1958, kemudian Bank Umum Negara atau BUNEK, kemudian menjadi Bank Bumidaya pada tahun 1959, Eskanto Bank menjadi Bank Dagang Negara atau BDN, dan Netherlands Handelsgemeenschap atau NHM menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan tahun 1960. Setelah jatuhnya pemerintah Orde Lama dan setelah dimulainya pemerintah Presiden Soeharto, berlakulah peraturan-peraturan perbankan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 14 atau 1967 tentang Sistem Perbankan di Indonesia. Sejarah bank pada pemerintah atau bank pemerintah. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari De Javas Bank yang dinasionalisir pemerintah Republik Indonesia tahun 1951. BRI berasal dari De Algemeen Volkskrediet Bank, kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia atau BNI Unit 2. Bank ini menjalankan fungsi BNI Unit 3 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia 1946. Itulah adalah sejarah bank pada pemerintah, yaitu Bank Sentral, Bank BRI, dan Bank Negara Indonesia yang selama ini banyak kita kenal. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Yulia Agustin,
NIM 218123326. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan poin sejarah bank pada pemerintah atau bank pemerintah. Yang nomor 4 ada Bank Bumi Daya atau BBD. BBD semula berasal dari Netherlands Indies Handelsbank. Dalam perkembangannya berubah menjadi National Handelsbank, kemudian berubah menjadi Bank Negara Indonesia unit keempat. Yang kelima ada Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo. Bapindo didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960 yang merupakan kelanjutan dari Bank Industri Negara atau BIN tahun 1951. Selanjutnya, Bank Pembangunan Indonesia bergabung menjadi Bank Mandiri tahun 1999. Yang keenam ada Bank Pembangunan Daerah atau BPD. BPD berasal dari Eskomto Bank yang dinasionalisir dengan PP nomor 13 tahun 1960. PP ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. Selanjutnya ada Bank Tabungan Negara atau BTN. BTN berasal dari The Post Par Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia unit kelima. Terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968. Yang terakhir ada Bank Mandiri. Bank ini merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya atau BBD, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, dan Bank Ekspor Impor atau Bank Ekskim. Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999. Selanjutnya, di poin D ada perkembangan perbankan di Indonesia. Yang pertama, pada periode tahun 1998 sampai 1996. Dikeluarkannya paket diregulasi pada 27 Oktober 1988. Antara lain berupa relaksasi ketentuan permodalan untuk pendirian bank baru telah menyebabkan munculnya sejumlah bank umum berskala kecil dan menengah. Yang kedua, pada periode tahun 1997 sampai 1998. Pertumbuhan pesat yang terjadi pada periode 1988 sampai 1996 berbalik arah ketika memasuki periode 1997 sampai 1998 karena terbentur pada krisis keuangan dan perbankan. Yang ketiga, pada periode tahun 1999 sampai 2000. Krisis perbankan yang demikian parah pada kurun waktu 1997 sampai 1998 memaksa pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Yang terakhir, pada periode tahun 2000 sampai sekarang. Berbagai perkembangan positif pada sektor perbankan sejak dilaksanakannya program stabilisasi antara lain tampak pada pemberian kredit yang mulai meningkat pada inovasi produk yang mulai berjalan, seperti pengembangan produk derivatif serta kerjasama produk dengan lembaga lain. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widni Indrasari, NIM 218123329. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan perbankan di Indonesia. Secara spesifik, langkah-langkah yang dilakukan untuk menanggulangi krisis keuangan dan perbankan pada periode 1997 hingga 1998 adalah: yang pertama, penyediaan likuiditas kepada perbankan yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Yang kedua, mengidentifikasi dan merekapitalisasi bank-bank yang masih memiliki potensi untuk melanjutkan kegiatan usahanya dan bank-bank yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakannya. Yang ketiga, menutup bank-bank yang bermasalah dan melakukan konsolidasi perbankan dengan melakukan merger. Yang keempat, mendirikan lembaga khusus untuk menangani masalah yang ada di industri perbankan seperti Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Yang kelima, memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menjamin independensi Bank Indonesia dalam penetapan kebijakan. Pada periode 1999 hingga periode 2002, Bank Indonesia
untuk melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan pencegahan terulangnya krisis. Langkah penting yang dilakukan sehubungan dengan itu adalah yang pertama, harus memperkuat kerangka pengaturan dengan menyusun rencana implementasi yang jelas untuk memenuhi 25 best core principles for effective banking supervision yang menjadi standar internasional bagi pengawasan bank. Yang kedua, meningkatkan infrastruktur sistem pembayaran dengan mengembangkan real-time gross settlements atau RTGS. Yang ketiga, menerapkan bank guarantee scheme untuk melindungi simpanan masyarakat di bank. Yang keempat, melaksanakan program privatisasi dan divestasi untuk bank-bank BUMN dan bank-bank yang direkap, meningkatkan persyaratan modal bagi pendirian bank baru. Saya Sepia Dewi Wulandari, NIM 218123375. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bank dari berbagai sisi. Yang pertama, jenis bank dilihat dari segi fungsinya. Bank sentral. Bank sentral menurut UU nomor 3 tahun 2004, bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai leader of the last resort. Tujuan Bank Indonesia menurut UU RI nomor 3 tahun 2004 pasal 7 dijelaskan, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Tugas A. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. B. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. C. Mengatur dan mengawasi bank dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank. Bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum sering disebut bank komersil atau komersial bank. Bank umum mempunyai banyak kegiatan. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, memindahkan uang baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri. Yang kelima, menerima pembayaran dan tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau dengan pihak ketiga. Yang keenam, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Dan yang ketujuh, melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Bank Pengreditan Rakyat atau BPR. BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. BPR dalam melakukan kegiatannya tidak sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank konvensional atau bank umum. Adapun bentuk kegiatan yang boleh dilakukan oleh BPR meliputi hal-hal berikut ini, yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito, memberikan pinjaman kepada masyarakat, dan menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. Perkenalkan, nama saya Indah Maulita, NIM 218123406. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya, dari segi status, dan dari segi menentukan harga. Yang pertama adalah jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya. Terdapat 4 jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya. Yang pertama adalah bank milik pemerintah, yang kedua adalah bank milik swasta nasional, yang ketiga adalah bank milik koperasi, dan yang keempat adalah bank milik asing. Contoh yang dari bank milik pemerintah adalah Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, serta Bank Mandiri. Dan contoh dari bank
bank milik swasta nasional adalah Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Sentral Asia, Bank Lipo, Bank Niaga, dan lain-lain. Sedangkan bank milik koperasi adalah bank dengan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia atau Bukopin. Yang keempat adalah bank milik asing, dengan contohnya adalah yang pertama ABN AMRO Bank, yang kedua American Express Bank, yang ketiga Bank of America, dan keempat adalah Bank of Tokyo. Selanjutnya adalah jenis bank dilihat dari segi status. Di sini terdapat dua jenis bank jika dilihat dari segi statusnya. Yang pertama adalah bank devisa, yang kedua adalah bank non-devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, traveler check, pembukaan dan pembayaran letter of credit. Yang kedua adalah bank non-devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara. Terakhir adalah jenis bank dilihat dari segi menentukan harga. Terdapat dua jenis bank jika dilihat dari segi menentukan harga. Yang pertama adalah bank yang berdasarkan prinsip konvensional, dan yang kedua adalah bank yang berdasarkan prinsip syariah. Bank yang berdasar prinsip konvensional menggunakan dua metode. Yang pertama, menetapkan bunga sebagai harga untuk menentukan simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread base. Yang kedua adalah untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan konvensional menggunakan atau menetapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee base. Yang kedua adalah bank yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedua, dengan prinsip penyertaan modal. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan. Dan yang kelima, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa oleh pihak lain. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan materi terkait sejarah dan jenis bank. Mungkin dari paparan tersebut saya dapat menyimpulkan sedikit, yaitu sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada saat zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Perkembangan perbankan di Indonesia sendiri dimulai dari tahun 1988 hingga sekarang, dengan melalui berbagai perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan keadaan ekonomi saat itu. Perbedaan jenis perbankan sendiri dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama yaitu segi fungsi, yang kedua dari segi kepemilikannya. Jenis perbankan juga dibagi ke dalam bagaimana cara menentukan harga beli dan harga jual, atau dengan kata lain caranya mencari keuntungan. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang telah dipaparkan mudah dipahami dan membawa manfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.